Teman-teman lihat, kacang ini memiliki bentuk lebih pendek. Jadi satu kacang terdiri dari 2 biji di dalamnya. Jadi isinya lebih tebal, daging buahnya lebih tebal, sedangkan kulitnya dia lebih tipis, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di Denny Channel, yang mana teman-teman pagi hari ini kita sedang berada di sawah. Nah, sehingga pada kesempatan ini kita akan coba sharing mengenai bagaimana proses panen kacang tanah. Jadi ada 2 hal yang akan kita panen pada hari ini, ada kacang tanah dan juga kacang hijau. Nah, selain itu teman-teman, kita juga akan sharing informasi-informasi lain terkait proses panen kacang tanah, harganya seperti apa, kemudian kualitasnya bagaimana. Nah, dan itu akan kita sajikan selengkapnya di video kami. Jadi silahkan tonton terus video kami sampai selesai ya. Untuk selengkapnya kita langsung saja melakukan proses panen. Oke teman-teman, jadi di sana sudah ada Ibu Musda dan Abang Bastian. Jadi simpel saja, cabut kacang itu kita bisa duduk atau kita bisa berdiri selama kacangnya tercabut semua ya, dengan tuntas. Oke, sedikit informasi mengenai kacang ini ya kan. Dia membutuhkan waktu sekitar 3 bulanan. 3 bulanan untuk bisa dipanen. Nah, itu dengan catatan ya, kondisi curah hujan yang sangat optimal, kemudian cahaya matahari juga cukup ya kan. Nah, itu kita butuh waktu sekitar 3 bulan untuk kacangnya bisa dipanen. Adapun kalau misalnya hujannya atau pengairannya tidak terlalu bagus atau tidak terlalu optimum, nah dia bisa lebih lama dari 3 bulan dan hasilnya mungkin jauh lebih buruk juga. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan sharing mengenai jenis kacang yang kita tanam pada kesempatan ini. Nah, seperti teman-teman lihat, kacang ini memiliki bentuk lebih pendek. Jadi satu kacang terdiri dari 2 biji di dalamnya. Nah, beberapa tempat, beberapa petani mungkin menanam kacang yang lebih panjang. Biasanya mereka menanam 3 biji satu kacang atau biasa 4 biji. Jadi bentuk kacangnya tentu akan lebih panjang dan lebih besar daripada kacang jenis ini. Nah, untuk kacang yang jenis ini yang terdiri dari 2 biji, dia disebut sebagai kacang api-api. Nah, ternyata ada alasan tersendiri kenapa beberapa petani menanam kacang jenis api-api. Jadi salah satu alasannya adalah ini sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi tingginya permintaan konsumen untuk kacang jenis api-api disebabkan karena mereka ketika dijual dalam bentuk literan, karena di sini takarannya adalah liter. Jadi konsumen merasa untung ketika membeli kacang ini karena tidak memakan banyak rongga dalam literan. Nah, sehingga tentu saja volumenya akan lebih berisi atau lebih banyak. Nah, dari segi ekonomis tentu itu akan menguntungkan konsumen. Adapun jenis kacang yang lebih berukuran lebih panjang itu akan banyak mengambil rongga dan akan merugikan konsumen ketika dia membeli dalam bentuk literan. Jadi ini tentu saja ditanam sesuai dengan permintaan. Namun di beberapa tempat mungkin mereka tertarik menanam kacang yang bibitnya lebih panjang dan itu tentu saja sesuai dengan kriteria mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin saja permintaan konsumen di daerahnya seperti itu. Oke. Dan keuntungannya lagi teman-teman, untuk kacang tanah jenis api-api dia lebih isinya lebih empuk. Salah. Jadi isinya lebih tebal. Nah, kita ambil sampel di sini. Ambil sampel, kita cabut 1. Nah, jadi daging isi si kacang ini lebih tebal. Oke, jadi kalau kita lihat lebih dekat penampakan dari kacang api-api ini seperti ini teman-teman. Jadi daging buahnya lebih tebal, sedangkan kulitnya dia lebih tipis teman-teman.
dia lebih tipis seperti ini. Jadi ini tentu saja sangat berkualitas kacangnya. Kenapa dia sangat diminati? Karena alasannya seperti ini, ya kan? Kulit buahnya lebih tipis, sedangkan dagingnya lebih tebal. Oke. Jadi selain konsumen dapat keuntungan, petani juga tentu saja akan meraup banyak keuntungan juga karena peminatnya sangat banyak. Ketika dijual dalam bentuk kacang masih berkulit, itu harganya sekitar 5.000 sampai 6.000 per liter. Adapun ketika dipisahkan dari kulitnya, harga kacang per liternya itu sekitar 20 ribuan. Jadi ada yang jual 18.000, namun pada umumnya 20.000 per liter. Bahkan di pasaran yang sering saya kunjungi, mereka ada yang menjual 24.000 per liter. Jadi itu tergantung dari penjualnya juga. Nah, untuk Ibu Musda sendiri, mereka menjual kacangnya 20.000 per liter untuk yang tanpa kulit. Tapi untuk yang berkulit, mereka dijual sekitar 5.000 sampai 6.000. Ya. Nah, ini kita pisahkan kacang untuk direbus. Jadi kalau misalnya kita ingin rebus, dia harus setelah dicabut dari tanah, kita harus pisahkan dan tidak dibiarkan terkena matahari langsung. Selamat ini, Mama. Nah, itu juga diambil. Jadi proses pencabutannya ini sangat cepat, teman-teman. Jadi tergantung skill ya. Kalau yang sudah berpengalaman bisa secara otomatis tahu mana kacang yang berisi, mana yang tidak. Ini untuk dikonsumsi direbus ya. Untuk kacang yang dijemur seperti yang bagian sana, itu akan dipisahkan. Jadi dia akan dijual kering. Karena setelah dia dijemur seperti ini, dikeringkan ulang. Jadi kita harus pastikan benar-benar kering sehingga awet untuk penyimpanan jangka panjang. Seperti itu, teman-teman. Untuk mengenai harga, nah kita sharing sedikit mengenai harga nih, Dek Musda. Jadi ini kalau seliter seperti ini gimana harganya? Harga kacangnya, Dek Musda? 4.000. Oh, jadi kalau misalnya, tapi harus direbus dulu, Di. Jadi kalau dia mentah, nah, teman-teman, ini dihargai Rp4.000 per liter ya. Oke, jadi kacang yang mentah ini, tapi ketika dia direbus, harga juga akan setara dengan kacang yang dikeringkan secara sempurna. Jadi kacang rebus itu dihargai 5.000 sampai 6.000 juga per liternya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin sharing berapa harga kacang tanah di wilayah teman-teman, bisa di-sharing di kolom komentar ya kan. Sehingga kita bisa tahu selisih harga di daerah lain. Oke. Jadi karena tanahnya gembur, ini mudah sekali kita cabut dari akarnya. Dan setelah dicabut seperti itu, teman-teman, nah semua kacang yang sudah dicabut ditata rapi seperti ini. Jadi dijajar dengan rapi. Nah, ini tujuannya sehingga buah kacangnya itu menjadi lebih kering dan daunnya juga bisa menjadi kering. Ini daunnya untuk apa, Dek Musda? Oke, jadi kata dari Ibu Musda, ini daunnya bisa digunakan sebagai pakan ternak sapi. Jadi beliau juga punya beberapa sapi ternak. Nah, jadi ini sangat menguntungkan. Mereka bisa panen hasilnya, kacangnya bisa dijual, sedangkan daun kacang bisa digunakan sebagai pakan. Dan kalau misalnya daunnya kering, ini bisa bertahan selama 2 tahun untuk digunakan sebagai pakan ya, Dek. Dan sapi masih tetap suka daun kering, Di. Dan informasi menariknya, ternyata sapi lebih suka makan daun kacang yang kering daripada yang segar seperti ini. Dan peralatan yang digunakan oleh Ibu Musda ini tidak ada, teman-teman. Jadi sederhana saja, cuma cabut pakai tangan ya kan, tidak perlu pelindung karena lahannya dijaga dari hama tanaman seperti putri malu, sehingga ini mudah sekali untuk dicabut.
sekali, makanya susah dicabut kan? Iya. Soalnya hanya apa yang bisa. Itu kacangnya sedikit sayangku, tapi tidak apa-apa, disimpan saja. Oke, jadi sedikit informasi teman-teman bahwa ketika kita menanam kacang, dia harus terkena matahari full. Jadi kenapa? Karena itu sangat berpengaruh dengan hasil kacang yang akan dipanen. Seperti ini kita kasih contoh teman-teman. Jadi ini kan lokasi yang kami cabut di bagian pinggir, itu pertumbuhannya sedikit rendah karena lokasinya berteduh. Jadi ada pohon yang melindungi dari si kacang ini terpapar matahari secara langsung, sehingga proses fotosintesis tidak berlangsung secara maksimal, sehingga kacang yang ditumbuhkan atau dihasilkan juga tidak maksimal, ya kan? Jadi cuman dikit hasilnya. Nah, jadi ini juga merupakan alasan kenapa di bagian yang tidak terkena matahari ini kita tanami saja dengan si kacang hijau, karena akan sangat rugi ketika kita tanami lahan ini dengan kacang tanah semua, karena pasti hasilnya akan kurang maksimal. Jadi kita kasih sampel lagi seperti ini hasilnya nih. Ini sama sekali tidak bisa dikonsumsi ya Demes ya, karena daging kacangnya belum terbentuk sama sekali. Oke, tapi tidak masalah. Coba kita ambil sampel kacang yang tumbuh di wilayah yang terpapar. Nah, jadi hasilnya lumayan banyak. Kan? Kita coba ambil sampel lagi yang lainnya. Oke, jadi untuk satu dahan saja hasilnya sangat banyak ya, dan juga ini bisa dikonsumsi. Jadi teman-teman, ini adalah beberapa bagian kacang yang sehari sebelumnya sudah dicabut. Nah, jadi semuanya akan diangkut pulang ke gudang, ya kan? Pulang ke gudang, dan ini adalah proses pengumpulannya teman-teman. Jadi dia dikumpulkan dan diikat seperti ini. Oke. Jadi satu bagian, satu ikat udah selesai. Kita lihat lagi proses yang lainnya. Sampan itu juga mencabutnya. Masih sih dia. Itu tumpuk. Buah dengan buah, dan dengan daun. Nah, jadi kalau diikat seperti ini teman-teman, ini akan proses pemisahan antara biji kacang dengan daun itu akan lebih mudah karena semuanya sudah berkumpul nih, ya kan? Oke, bisa simpan sih Taskar. Nah, ya. Caranya dicabut, kita pegang terus akarnya ditekan. Jadi sangat mudah. Cara jangan lari ya. Dan kita sambil memilah kacang yang isinya lebih bagus, karena beberapa kualitasnya tidak bagus, itu harus dipisahkan. Ini kacang yang kualitasnya bagus akan kita jual per liter 5.000 sampai 6.000 per liternya. Itu dengan kulit dengan dagingnya, jadi belum dipisahkan. Nah, misalnya nih, ini
Contoh yang tidak berisi ini kita pisahkan. Kita nggak boleh campur di kacang yang lebih bagus. Yang kecil juga, yang kecil juga kayak gini. Oh, yang kecil juga harus dipisahkan. Jadi Yang muda. kacang muda, kacang kecil ya kan. Nah, kita cuma mengambil atau menjual kacang yang kualitasnya bagus, sehingga pembelinya atau konsumennya tidak kecewa. Kan ya sudah. Itu teman-teman. Jadi kacang yang lainnya sudah dijemur. Nah, ini supaya dia lebih tahan. Setelah kita jemur sehari 2 hari. Oh, ralat. Jadi bukan sehari 2 hari, tapi ini harus dijemur selama 5 hari baru bisa siap untuk diperjualbelikan. Nah, itu supaya kacangnya lebih tahan ketika kita simpan. Oke. Baik teman-teman, mungkin demikian video yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang ada memiliki manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan di luar sana. Dan kami juga tidak lupa untuk menghimbau selalu dukung seluruh petani yang ada di Indonesia, sehingga mereka selalu semangat dalam bercocok tanam dan menghasilkan produk pangan yang sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oke, sampai jumpa di video kami berikutnya. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be